Halo Sobat Kimung. Ya, kali ini Bang Jali ya. Sambil bikin konten, sambil mau ngasih info nih bahwa channelnya Om Kimung udah ganti nama. Karena mas sebelumnya tuh Kimung Bot tuh. Nah, karena banyak yang komplain kalau ditanya nama channel YouTube-nya apa, Kimung Bot pada bingung ngejanya. Nah, makanya uh, Bang Jali sama Om Kimung ganti. Jadi nama channelnya QM Talk Channel gitu. Nah, jadi nanti teman-teman ngejanya lebih gampang nyebutnya kayak gitu. Oke, sekarang balik ke topik ya. Eh, Bang Jali pengen ngebahas salah satu hal yang jadi concernnya Bang Jali gitu, jadi kekhawatirannya Bang Jali. Sobat Kimung, kalau Bang Jali tanya tiga makanan apa ya, bukan tiga makanan ya, tiga jenis apa yang paling berbahaya buat tubuh nih. Pertama ada alkohol, kedua ada rokok, ketiga ada narkoba. Coba Sobat Kimung jelasin mana yang menurut Sobat Kimung paling bahaya. Nah, seandainya ini mau paling bahaya atau gimana kayak itu tiga-tiganya udah jelas bahaya ya. Mau rokok, mau alkohol, mau narkoba itu udah bahaya semua. Ya udah jelas lah bahaya rokok kayak gimana, nyerang paru-paru, belum apa namanya rahim segala macam lah, kanker. Karena kan kandungan tar sama nikotinnya itu udah jelas bahaya ya. Alkohol udah jelas-jelas alkohol kan ya masuk dalam tubuh bahaya buat otak terutama dan juga liver, hati kayak gitu. Dan narkoba udah jelas lah, kita nggak usah bahas lagi bahayanya kayak gimana gitu. Cuman sobat kamu pernah bayangin nggak sih bahwa ada satu yang biasa dikonsumsi lah oleh kita semua, dan semua orang pasti konsumsi, pasti pernah konsumsi, dan itu bisa jadi penyebab kematian terbesar kita sebagai manusia. Ada yang tahu nggak jawabannya? Nah, kalau ada yang tahu, benar banget, yaitu gula. Ya, gula. Jadi gula itu sebenarnya pada dasarnya adalah apa ya? Dia masuk kategori karbohidrat ya. Karbohidrat, atau kalau orang Indonesia nyebutnya gula, itu salah satu apa ya? Zat gizi lah, asupan gizi yang dibutuhkan sama tubuh kita. Oke. Lebih lengkapnya di bagian selanjutnya Bang Jali akan jelasin apa itu gula dan apa sih bahaya-bahaya dan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gula. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya. Sekarang Bang Jali mau jelasin lebih detail apa sih itu gula. Tadi Bang Jali udah bilang bahwa gula itu salah satu apa ya, asupan gizi lah, asupan gizi buat tubuh kita. Termasuk kayak protein, lemak, vitamin dan mineral dan lain-lain lah, yang itu adalah gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tapi kenapa Bang Jali bisa bilang gula itu bahaya ya? Ada yang mungkin udah tahu belum bahwa kenapa gula itu disebut bahaya? Nah, bagi yang belum tahu mungkin Bang Jali bisa jelasin ya. Cuman sebelumnya Bang Jali disclaimer dulu bahwa ini hanya sebatas sepengetahuan Bang Jali dan juga apa yang Bang Jali pelajarin. Jadi jika ada salah-salah itu ya mohon maaf ya, koreksinya kayak gitu. Oke, jadi gula itu sebenarnya pada dasarnya dibutuhkan tubuh. Untuk pada tubuh manusia itu maksimal ya, ada maksimalnya itu di 50 gram atau kurang lebih 6 sendok teh lah. 6 sendok teh setiap harinya gitu. Tapi ada juga yang bilang 25 gram, ada yang bilang 30, ya macam-macam lah, mungkin kebutuhan tubuh orang berbeda-beda ya. Ya kayak kalori lah, tiap tubuh orang beda-beda gitu. Nah, gula ini kan pada dasarnya bisa kita temukan di makanan apa aja ya. Yang paling umum mungkin nasi, itu kan jelas nasi karbo gitu. Terus jagung, kentang, ubi, pokoknya bisa dibilang hampir mayoritas makanan pokok di Indonesia lah kayak gitu. Roti, nah, roti kan termasuk tepung-tepungannya banyak lah gitu. Cuman kalau kita sadar mungkin kalau kayak nasi, kentang, roti kita udah umum tahu lah. Cuman kadang-kadang kita nggak tahu nih ada bahaya apa ada kandungan, ada makanan apa lagi yang ada kandungan gulanya gitu. Makanya bisa terjadi obesitas yang jadi kegemukan segala macam karena kita tidak sadar apa yang kita konsumsi. Yang paling gampang itu adalah saat kita konsumsi apa ya, contoh makanan fast food lah, makanan cepat saji yang ada di
restoran brand-brand ayam goreng burger itu yang Sobat Kimung tahu. Itu kan bayangin aja ya, kita makan, contoh kita pesen yang nasi aja udah jelas karbohidrat. Belum ayam gorengnya. Ayam goreng juga ada karbohidrat tuh. Dari mana? Dari tepungnya. Tepungnya itu kan dari gandum ya, itu juga karbo juga gitu. Itu ada gulanya juga. Terus dari minumannya soda, udah jelas gula gitu. Jadi udah mungkin secara asupan udah lebih dari 50 gram lah gitu. Nanti Bang Jali cantumin deh total asupan gizinya untuk satu paket makanan itu ya. Nah gitu kan, itu baru satu kali makan loh. Belum kita makan yang mungkin makan pagi, makan siang, makan malam kan 3 kali ya. Mungkin kita makannya tetap nasi juga atau yang berat-berat juga. Jadi setiap hari udah bisa jadi kemungkinan ya, kalau jika kita pola makan seperti itu ya, itu udah melebihi batas anjurannya kayak gitu. Nah itu berlangsung terus-menerus tiap hari kayak gitu ya kan. Mungkin ada yang bilang, wah gue makan kayak gitu tiap hari badan kurus-kurus aja kok. Ya bisa jadi benar. Mungkin karena dia aktivitasnya berat, mungkin dia mohon maaf ya kerja di lapangan yang butuh tenaga ekstra, atau memang metabolisme tubuhnya dia bagus atau gennya bagus, jadi dia makan kayak gitu yang mana-mana aja nggak gemuk. Cuman kan kebanyakan untuk di zaman sekarang ya pekerjaannya kebanyakan duduk depan komputer atau WFH, itu kan bisa menyebabkan kegemukan karena tidak banyak gerak tubuh ya. Dan itu jadi sumber masalah pertama, makanya diabetes itu, terus stroke, jantung itu jadi penyakit paling mematikan di dunia. Dan salah satunya penyebabnya adalah kelebihan gula kayak gitu. Nah pada akhirnya mungkin Bang Jali jelasin dulu gimana sih cara kerja gula itu berkembang. Nah gula itu kan pada dasarnya jadi energi ya, masuk ke tubuh kita berubah jadi energi yang akan digunakan oleh tubuh kita. Saat kita masuk makanan yang terdapat kandungan gula, itu dikelola sama pankreas kita sehingga berubah jadi insulin. Lalu insulin itu masuk memberikan energinya ke otak serta ke bagian tubuh kita yang lain. Namun apa jadinya jika itu melebihi batas anjuran? Artinya kelebihan nih, butuhnya 50 gram, justru yang masuk 100-200. Nah itu berubah jadi lemak. Akhirnya ada kandungan gula darah tinggi atau kolesterol segala macam, itu jadi penyebabnya. Nah itu jadi dasar penyebab terjadinya penyakit berat yang Bang Jali sebutkan tadi tuh, kayak diabetes dan stroke. Nah ini jadi gaya hidup ya, jadi gaya hidup masyarakat kita tanpa kita sadari, dan kebanyakan berasa itu pas udah usia senja, udah menuju tua lah kayak gitu. Nah sekarang gimana sih cara kita mengontrol asupan gula dalam tubuh kita supaya kita sadar bahwa kita harus menjaganya. Di bagian selanjutnya mungkin Bang Jali akan jelasin apa yang Bang Jali jalanin ya, yang udah Bang Jali coba jalanin supaya bisa mengontrol, mengurangi atau bahkan menghilangkan asupan gula Bang Jali. Oke, di bagian terakhir ini mungkin Bang Jali mau jelasin soal kesadaran Bang Jali lah dalam bahayanya gula ya gitu. Seperti yang Sobat Kimung tahu bahwa Bang Jali ini usia 29, tinggi 165 cm, tapi berat badan 85. Itu kalau ada hitung-hitungan itu udah masuk kategori obesitas. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Mungkin Bang Jali harus jelas balik dulu ya. Sejak 10 tahun lalu itu Bang Jali masih kurus lah. Kayaknya masih sekitar 65 gram ya, 65 kg. Itu masih kurus lah, masih dalam batas wajar. Cuman karena gaya hidupnya makan sembarangan, terus sering begadang, jarang olahraga, ya kan, jadi mulai kebentuk tuh badan yang tadinya kurus kayak gini, hingga akhirnya jadi kayak sekarang. Nah itu mulai kebentuk tuh. Nah itu tanpa disadarin ya, karena kan kita hidup ya udah naiknya tuh pelan-pelan, nggak langsung bruk gitu gede, nggak pelan-pelan. Sehingga pada detik ini sampai hari ini tuh sadar nih,
Gila ya, untuk sekedar lari pendek aja napas sudah ngos-ngosan gitu. Dulu main futsal 2 jam gak berhenti kuat-kuat aja. Sekarang lari bentar aja udah nggak apa-apa. Nah disitulah Bang Jali mulai sadar bahwa Bang Jali itu udah apa ya, kayak renta lah gitu badannya, udah kayak jompo gitu. Sehingga Bang Jali mau coba diet lah. Nah dari belajar diet, akhirnya yang paling penting adalah defisit kalori. Nah, defisit kalori bagi yang belum tahu itu, jadi setiap tubuh manusia itu punya batas kebutuhan kalorinya masing-masing. Contoh kayak Bang Jali itu kebutuhannya kalau Bang Jali cek yaitu 2400. Karena tiap tubuh orang beda-beda. Nah, supaya kurus gimana caranya? Ya kurangin asupan kalorinya gitu. Jadi bisa 2000, bisa 1500, ya tergantung kuatnya Bang Jali gitu, atau tergantung kuatnya Sobat Kimo. Nah, ini yang Bang Jali jalanin adalah kurangin kalori itu dengan cara tidak tidak makan asupan karbohidrat lagi atau masukkan asupan gula lagi gitu. Nah, tujuannya apa? Oh, entah kalau nggak makan nasi lemes dong, atau nggak makan yang ada karbohidratnya lemes dong, nggak ada tenaga. Nah, ini ada namanya diet keto. Nah, jadi diet keto itu adalah gimana diet itu low carbs tapi high fat, artinya rendah karbo tapi tinggi lemak. Nah, ini mungkin ada yang mungkin agak bingung ya soal kok diet tinggi lemak gitu. Nah, ini sini Bang Jali jelasin ya. Jadi tujuan diet ini adalah karena kita udah gemuk nih. Gemuk itu kan nanti kita banyak lemak nih di tubuh kita nih, terutama di bagian perut lah. Nah, ini gimana caranya? Dengan tidak memasukkan karbohidrat. Nah, jadi kita tidak ada asupan sumber tenaga yang kita terima dalam tubuh kita. Sedangkan tubuh kita harus terus tetap menerima tenaga atau energi. Mau nggak mau tubuh kita tuh pintar loh. Dia mencari sumber energi lain. Nah, apa yang bisa diubah? Yaitu lemak. Nah, makanya ibaratnya kita kayak substitusi lah. Yang tadinya biasa, contoh kayak biasa isi Pertalite diganti Pertamax, kayak gitu aja kayak gitu. Nah, jadi kita makan yang cuman protein, vitamin sama lemak aja, dan vitamin lainnya kecuali karbohidrat. Nah, disitulah mulai tubuh kita beradaptasi menggunakan energi dari lemak kayak gitu. Nah, Bang Jali benar-benar neken makan itu supaya apa? Tubuh ini mencari terus nih energi dari mana? Ngambil dari lemak-lemak yang ada di tubuh kayak gitu. Jadi pada dasarnya itu tubuh yang baik adalah kadar tubuh ini lemak itu hanya 10%. Gitu. Kalau lebih itu udah mulai ini. Ya 15 masih oke lah. Cuman yang paling bagus itu 10%. Kayak gitu. Yang paling penting adalah massa otot. Nah, disinilah Bang Jali mulai sadar bahwa kadar lemak Bang Jali tinggi kayak gitu. Nah, ini udah Bang Jali jalanin kurang lebih 1 bulan ya. Mungkin dari secara penampilan gak kelihatan, tapi kalau dari yang dirasakan Bang Jali itu berasa. Jadi kayak dulu sempat jongkok itu nggak bisa nempel kaki ke lantai loh semua. Sekarang udah bisa. Masih jinjit lah jongkoknya gitu. Terus kayak lari udah mulai enakan segala macam, itu yang berasa kayak gitu. Nah, mungkin bagi Sobat Kimo yang pengen coba ya, mungkin dipelajarin lebih jauh karena metode orang kan beda-beda ya. Karena yang Bang Jali jalanin dengan diet ini adalah bener-bener cuma makan sayur sama daging kayak gitu. Ya boleh telur, boleh tahu, boleh tempe. Yang penting jangan makanan manis lah. Kayak yang manis-manis ya, kayak kue, terus yang tepung-tepungan, yang goreng-goreng kalau tanpa tepung nggak ada masalah gitu. Misalnya ayam bakar, ayam goreng nggak masalah. Yang penting jangan ada tepung-tepungannya kayak gitu. Tapi mungkin lebih baiknya kalau ada yang mau ngikutin, pelajarin aja dulu di YouTube, banyak banget yang jelasin soal diet. Nggak mesti diet keto, yang penting diet yang lain. Dan mungkin kalau punya dokter pribadi atau mau konsultasi ke dokter boleh, karena mereka yang lebih ahli lah. Ini Bang Jali cuma berdasarkan pendapat Bang Jali ya. Nah, karena itu sih kenapa diet, karena khawatir sama gula. Itulah kenapa Bang Jali bilang gula itu bahaya. Putih, bersih, manis tapi membunuh. Oke, itu aja. Jadi yang paling penting adalah tetap jaga pola makan ya, jaga kesehatan, apalagi di dalam kondisi COVID kayak gini. Meskipun udah ada, tetap jaga kesehatan.
Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau pernyataan yang salah, karena ini semua dasarnya masih dalam pendapat Bang Jali. Jika ada yang mau tanya boleh di komen, jika ada kesalahan boleh koreksi, tulis di komen supaya bisa mengedukasi penonton semua kayak gitu. Oke, Bang Jali akhiri, semoga aja ada info yang bisa Bang Jali share lagi di video-video selanjutnya. Yang penting tetap jangan lupa share kalau suka, dan klik tombol like dan juga subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.